Atalanta dan Bayer Leverkusen akan bertarung di laga hidup mati final Europa League. Sebelumnya, kedua tim ini hanya dianggap sebagai tim pelengkap dan tak diunggulkan juara. Bayer Leverkusen sendiri akan mengusung ambisi besar meraih gelar Europa League keduanya. Sementara Atalanta juga bertekad meraih gelar pertamanya bersama Gian Piero Gasperini. Duel ini juga akan menjadi ajang pembuktian kedua pelatih yang sempat diremehkan. Bagaimanakah preview lengkap Atalanta versus Bayer Leverkusen di partai final Europa League? Duel tim yang tidak diunggulkan. Atalanta menunjukkan performa yang luar biasa di ajang Europa League musim ini. Skuad Ladea berhasil menyingkirkan tim unggulan juara seperti Sporting Lisbon. Liga Eropa musim ini memang banyak menimbulkan kejutan yang tak diduga-duga. Padahal Ladea sendiri bukan berstatus sebagai tim unggulan untuk juara. Superkomputer memperkirakan Liverpool punya peluang juara sebesar 30,31%. Perjalanan terjal juga harus dilalui Atalanta di Liga Eropa musim ini. Sang Dewi tergabung di grup D bersama penguasa Liga Portugal, yakni Sporting Lisbon. Ladea mampu menang di pertemuan pertama dengan menahan imbang Sporting. Hal ini skuad Ladea keluar sebagai juara grup dengan memperoleh 14 poin. Pasukan Orobici kembali menghadapi skuad Singa di babak 16 besar. Skor akhir dengan agregat 3-2 mampu menyingkirkan skuad Singa dari perebutan gelar juara Liga Eropa. Hal ini menjadi catatan penting Atalanta menjaga konsistensi performa. Perjalanan serupa juga harus dilewati oleh Bayer Leverkusen di Europa League musim ini. Skuad Die Werkself tergabung di grup H dan tanpa menelan satupun kekalahan. Bahkan skuad pabrik menjadi tim paling produktif dengan mampu menjebol gawang lawan sebanyak 19 kali. Selain itu, Die Werkself juga menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit. Namun, performa impresif Bayer Leverkusen tak membuatnya menjadi unggulan juara. Hal itu wajar mengingat performa Die Werkself sempat mengalami penurunan performa. Pasukan Xabi Alonso dipaksa bermain imbang oleh Karabakh di leg pertama babak 16 besar. Sang pelatih langsung mengevaluasi kekurangan tim yang terjadi. Kami menghadapi tim yang kuat. Semuanya tidak berjalan sesuai keinginan kami. Kami beruntung bisa menyamakan kedudukan, kata Xabi. Meskipun kedua tidak diunggulkan juara, Atalanta dan Bayer Leverkusen secara mengejutkan mampu melaju ke babak semifinal. Atalanta berhasil menyingkirkan kandidat juara yakni Liverpool. Gian Piero Gasperini merasa bahagia atas kemenangan melawan Liverpool. Terima kasih, ini hasil yang luar biasa bagi sejarah Atalanta, bagi penggemar yang datang ke Liverpool dengan semangat yang begitu besar, kata Gasperini kepada Sky Sports. Bahkan Atalanta sendiri sukses untuk mempermalukan Liverpool di hadapan publiknya sendiri dengan skor 3-0. Padahal ini merupakan musim terakhir Jurgen Klopp di Anfield Stadium. Di sisi lain, Bayer Leverkusen juga berhasil lolos ke semifinal usai mengandaskan perlawanan West Ham United. Skuad The Hammers sendiri merupakan salah satu tim kuat. Di musim lalu, West Ham berhasil memenangkan gelar juara Conference League. Xabi Alonso mengapresiasi kerja keras para pemainnya untuk memenangkan pertandingan. Liga Eropa hanyalah 2 leg. Kemenangan kontra West Ham United sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan, ujar Alonso. Dipertemukan secara tidak terduga. Atalanta secara mengejutkan berhasil menembus partai final Europa League. Skuad Ladea lolos ke laga pamungkas usai mengandaskan perlawanan Olympique Marseille. Pasukan Gian Piero Gasperini berhasil membungkam mulut besar dari pelatih Jean-Louis Gasset. Juru taktik asal Prancis ini sempat optimis bisa mengalahkan Atalanta di semifinal. Gasset bahkan gembar-gembor Olympique Marseille seharusnya bisa menang di leg pertama. Dirinya nggak puas, skuad Les Minots cuma berhasil meraih hasil imbang 1-1. Saya tidak sepenuhnya puas dengan hasil ini. Kami punya 2 atau 3 peluang untuk menang dengan skor 2-1. Namun ini baru 1 leg. Kami akan habis-habisan saat bertandang ke Italia. Bukan hanya Gasset, Pierre-Emerick Aubameyang juga ikut koar-koar menantang Atalanta. Striker asal Gabon ini bilang kalau skuad Ladea bakal kesulitan melawan Marseille. Europa League sudah mendarah daging dalam DNA Marseille dan juga dalam diri saya.
Kami akan bertarung mati-matian di lapangan demi lolos ke partai final di Dublin, tutur Aubameyang. Namun kesombongan pasukan Jean-Louis Gasset ternyata dihancurkan oleh Atalanta. Skuad La Dea menang telak dengan agregat 4-1 atas skuad Les Minots. Marseille hancur lebur dibantai 3-0 saat melakoni leg kedua di markas Atalanta. Skuad La Dea melaju ke final berkat gol dari Ademola Lookman, Matteo Retegui, dan El Bilal Toure. Sementara Aubameyang langsung berlinang air mata usai dikalahkan skuad La Dea. Ex-bomber Arsenal ini menangis terseduh-seduh karena gagal membawa Marseille ke final. Selain itu, Aubameyang juga gagal membuktikan kawar-kawarnya usai gagal menjebol gawang Atalanta. Padahal pemain berumur 34 tahun ini berstatus sebagai top skor Europa League. Sementara Atalanta lolos ke final dengan catatan mentereng. Skuad La Dea masuk ke dalam 5 besar sebagai klub tersubur di ajang Europa League musim ini. Sementara Bayer Leverkusen juga melaju ke final dengan performa mengerikan. Pasukan Xabi Alonso mencatat rekor hebat saat melawan AS Roma di babak semifinal. Skuad pabrik memperpanjang rekor tidak terkalahkan dalam 49 pertandingan. Catatan ini berhasil melewati rekor 48 laga tanpa kekalahan yang dipegang oleh Benfica. Padahal, rekor gila klub asal Portugal ini sudah bertahan selama 59 tahun. Setelah mencatat rekor baru, Jeremy Frimpong langsung menyindir punggawa AS Roma. Pemain asal Belanda ini merasa sangat puas bisa menghancurkan serigala ibu kota. Rasanya sangat luar biasa bisa memperpanjang rekor. Terlebih kami meraihnya dengan mengalahkan AS Roma. Mereka terlalu banyak kowar-kowar di lapangan. Namun kami tampil lebih baik. Wajar kalau kami akhirnya lolos ke final, tegas Frimpong. Skuad pabrik juga bisa mencatat rekor yang lebih gila lagi jika terus bebas dari kekalahan. Leverkusen berpeluang mengalahkan rekor unbeaten Arsenal di musim 2003-2004. The Gunners punya presentase kemenangan sebesar 65,8% saat mencatat rekor unbeaten. Skuad The Invisibles Arsenal meraih 26 kemenangan dan 12 hasil imbang dari 38 laga. Sementara Leverkusen mencatat presentase kemenangan yang lebih gila dari The Gunners. Skuad pabrik punya 82% presentase kemenangan dengan jumlah laga yang lebih sedikit. Die Werkself berhasil mengoleksi 27 kemenangan dan hanya 6 kali meraih hasil imbang. DFL selaku penyelenggara Bundesliga dirumorkan siap memberikan trofi perisai emas untuk Leverkusen. Gelar perisai emas ini bakal diberikan jika Die Werkself tidak terkalahkan hingga pekan terakhir. Selain itu, Leverkusen juga berpeluang meraih treble winners di akhir musim. Xabi Alonso sudah memasang target besar ingin merebut 2 gelar tersisa. Dirinya ingin mengawinkan titel Bundesliga dengan trofi Europa League dan DFB Pokal. Ini belum selesai, kami akan melihat seberapa jauh kami bisa berjuang. Saya punya perasaan yang bagus tentang trofi Europa League dan DFB Pokal, ujar Xabi. Pertandingan panas pemecah kutukan. Duel sengit bakal disajikan Atalanta dan Bayer Leverkusen di partai final Europa League. Laga pamungkas ini diprediksi bakal lebih disorot meski sering diremehkan sebagai kasta kedua Eropa. Gianpiero Gasperini sudah berjanji akan membawa Atalanta meraih gelar juara. Pelatih asal Italia ini juga sangat bangga dapat membawa skuad La Dea menembus final. Saya pikir laga final ini akan menjadi catatan bersejarah untuk klub seperti Atalanta. Rasanya begitu spesial, tegas Gasperini. Selain itu, sang pelatih juga bertekad menampilkan permainan terbaik demi menjegal Leverkusen. Gasperini sudah kowar-kowar bakal tampil menyerang habis-habisan. Ini sudah menjadi DNA Atalanta. Kami harus mampu bermain sepak bola menyerang dengan kombinasi trisula striker di lini depan, ujar pelatih berumur 66 tahun ini. Dengan skema serangan gila Atalanta, laga final melawan Leverkusen pasti berlangsung seru. Padahal banyak pihak sempat meremehkan duel panas antara kedua tim. Gasperini sempat menyindir pemegang hak siar televisi nggak bakal suka final Europa League. Kami bertemu Leverkusen 2 tahun lalu. Mungkin final antara kedua tim nanti tidak terlalu disukai oleh perusahaan-perusahaan televisi, tambah Gasperini. Rencana ambisius juga diperlihatkan kubu Bayer Leverkusen yang dipimpin Xabi Alonso. Skuad pabrik bertekad memutus puasa gelar Europa League yang sudah bertahan selama 36 tahun. Die Werkself terakhir kali juara kompetisi level kedua Eropa ini pada tahun 1988. Simon Rolfs, selaku direktur olahraga Leverkusen juga berani melontarkan ambisi besarnya.
Rolfs ingin seluruh penggawa skuad pabrik bertarung habis-habisan demi treble winners. Dirinya merasa Leverkusen punya kesempatan besar untuk mencetak sejarah hebat. Kami ingin tampil maksimal di semua kompetisi. Kami sudah melaju ke final di FB Pokal, dan Europa League juga bakal menjadi fondasi kuat untuk meraih gelar juara, tegas Rolfs. Motivasi hebat juga dilontarkan oleh Lothar Matthäus selaku legenda Bayern Munchen. Ex-kapten timnas Jerman ini optimis Leverkusen bisa meraih 3 gelar juara. Leverkusen bisa mencatat sejarah, bukan hanya meraih gelar Bundesliga pertama mereka, tapi juga meraih treble winners. Mereka diunggulkan di final di FB Pokal, sementara di Europa League mereka punya mental dan kekuatan hebat untuk menang, tutur Matthäus. Dengan prediksi sengitnya pertarungan final Europa League, siapakah di antara Atalanta dan Bayer Leverkusen yang bakal menjadi juara?